Kalau ada orang yang merasa klaim paling surga, apalagi sampai mengatakan bisa rekomendasi orang masuk surga, itu adalah amal Yahudi. Siapapun. Lo bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Sadik. Bisa dibebaskan dari pertanyaan kubur karena surat seseorang. Murtad. Keluar dari Islam. Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Dia belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Ada lagi orang nanti, kalau saya mau, katanya, saya bisa padamkan api neraka Jahanam dengan jari saya. Kafir, keluar dari Islam. Ini bahaya banget. Rasulullah saja tidak pernah mengatakan kok. Tidak pernah mengatakan, nanti tenang kamu ikut saya aja, gue pademin tuh api, tenang aja, gue ludahin tuh, nggak ada. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Tanya pada mereka yang suka sombong dengan agamanya, yang merasa paling surga, apakah sudah ada kontrak janji kamu dengan Allah, atau kamu ngomong tanpa ilmu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang olehnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kali ini khotib ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang terekam dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud dan beberapa kitab hadis yang lain, yang menceritakan kana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qu'udan fa zakarul fitan fa aksara fi zikriha hatta zakara fitnatal akhlas fa qala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul akhlas qala hiya fitnatu harabin wa harabin summa fitnatu sarra'i dakhaluha au dakhaluha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni innama
waliyal muttaqun summa yastalihun nas ala rajulin kawarikin ala dila'in summa duhaima la tadau ahadan min hadhil ummah illa latomathu latomatan fa iza qila in qata'at tamadat yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasirun nas ila fustatoin fustaton imanin la nifaqo fihi wa fustaton nifaqin la imana fihi idza kana dzakum fantaziru ad-dajjala minal yaumi aw ghadin. Yang kurang lebih artinya, kita pernah duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengupas tentang aneka macam fitnah, yaitu ujian besar di akhir zaman. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah-fitnah itu, hingga beliau menyinggung tentang fitnah akhlas. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnah akhlas? Rasul menjawab, yaitu fitnah pelarian dan peperangan, kemudian fitnah sarra karena banyak bermegah-megahan hingga lupa dan jatuh dalam perilaku maksiat yang asapnya dari bawah kedua kaki seorang dari ahli baitku. Ia mengaku bagian dariku padahal bukan dariku, karena sesungguhnya orang-orang yang aku kasihi hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Setelah itu fitnah duhaima yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya ada seseorang pria yang pada pagi harinya beriman, tapi pada sore harinya menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Musnad Imam Ahmad 6168. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, menafsiri hadis di atas, Syekh Ali bin Muhammad Al-Qari dalam karyanya Mirkatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih menjelaskan, yaz'umu annahu minni ay fil fi'li wa in kana minni fin nasab wal hasil anna tilkal fitnata bisababihi wa annahu ba'ithun ala iqamatiha. Yang dimaksud walaysa minni ay min akhillai aw min ahli fil fi'li lianna law kana min ahli lam yuhayyijil fitnah wa naziruhu qauluhu ta'ala innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Yang kurang lebih artinya, yang dimaksud lafal annahu minni, ia mengaku bagian dariku, adalah karena secara lahir kenyataannya memang ia bagian dariku, yaitu bagian Nabi Muhammad SAW dalam sisi nasabnya. Adapun hasil nyatanya, fitnah tersebut ada karena disebabkan olehnya, dan justru ia malah menjadi pembangkit fitnah tersebut. Maka Rasulullah bersabda, laisa minni, maksudnya adalah hakikatnya orang tersebut bukanlah ahli baitku atau keluargaku, kata Rasulullah. Sebab apabila ia benar-benar ahli baitku, ahli bait Rasulullah maksudnya, tentu ia tidak berkontribusi pada fitnah tersebut.
Hal itu mirip dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Hasan maupun Husain adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur nasab. Ada pula orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi bukan melalui jalur nasab, tapi karena jalur sebab. Mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Kasir bin Qais, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Saudaraku sekalian, Nabi tidak meninggalkan harta benda, bukan dinar, bukan pula dirham. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Oleh karena itu, yang menjadi pewaris gudang ilmu Rasulullah adalah orang-orang yang berilmu, baik itu zuriyah secara nasab maupun tidak. Apabila ternyata ada zuriyah Rasul secara nasab, namun ia sekaligus menjadi ulama, lengkaplah dia karena keilmuan dan mempunyai keturunan darah daging Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang mengadu kepada Allah dalam ayat faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku maka orang itu termasuk golonganku. Quran surat Ibrahim 36. Dengan kata lain, siapapun orangnya tanpa pandang bulu apabila mengikuti jejak Nabi Ibrahim, baik keluarga ataupun tidak, akan menjadi golongan Nabi Ibrahim. Sebaliknya, sebagaimana ayah atau dalam sebagian riwayat menyatakan paman Nabi Ibrahim, walaupun mereka adalah keluarga Nabi Ibrahim sendiri, karena tidak mengikuti jejak Nabi Ibrahim, akhirnya mereka pun celaka. Pada ayat yang lain mengisahkan bagaimana kisah Nabi Nuh pada saat ia dan kaumnya dilanda bencana banjir bandang. Allah sudah menjanjikan orang yang akan selamat adalah siapa saja yang mau tunduk dan patuh pada ajakan Nabi Nuh. Namun apa daya, anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Dengan begitu ia akhirnya terancam tenggelam. Nabi Nuh lalu mengadu kepada Allah dengan aduan yang sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Wa nadanuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Surat Hud 35. Walaupun itu anak kandungnya Nabi Nuh sendiri, karena tidak menurut, Allah pun kemudian berfirman menjawab aduan Nabi Nuh tersebut. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahili. Yang artinya dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Hud 46. Oleh karena itu, mengikuti sikap-sikap baik para utusan Allah menjadi penentu. Bisa jadi ada keluarga Nabi, tapi karena tidak mengikuti jejak Nabinya, ia bisa tidak diakui bagian Nabi itu. Begitu pula sebaliknya, bukan keluarga Nabi, namun patuh kepada Nabi,
ia bisa dianggap menjadi keluarganya Nabi Muhammad SAW. Semua tergantung pada kepatuhan. Sebuah kisah perang Parit menguatkan penjelasan ini. Pembuat Parit sebagai strategi perang berawal dari ide sahabat Salman Al-Farisi. Salman adalah sahabat yang patuh, orangnya kuat, idenya cemerlang. Akhirnya sahabat Muhajirin dan Ansor masing-masing menganggap Salman bagian diri mereka semua. Begitu pula Rasulullah, beliau menyahut pengakuan para sahabat dengan mengatakan, Salman minna ahlal bait. Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul bait. Saudaraku sekalian, sebagaimana kita telah ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy. Ia orang Persia. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Athaillah mengatakan, yang dinamakan patuh adalah seseorang pengikut seolah menjadi bagian dari orang yang diikuti, meskipun orang yang mengikuti adalah orang lain. Sebagaimana halnya Salman Al-Farisi radhiyallahu an, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salman bagian dari ahli bait kami. Padahal sebagaimana kita ketahui, Salman itu berkeluarga negaraan Persia. Karena ia mengikuti jejak sikap Rasul, bisa menjadikannya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, walaupun keluarga Rasul, jika tidak patuh ajaran Nabi, ia bisa terputus mata rantai kekeluargaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah dan zaman jahiliyah modern yang penuh kerusakan dan yang dilanda dengan perselisihan, perpecahan ini, mari kita mengikuti pesan dan perintah Rasulullah. Alaikum bil jamaah, fa inna yadullah alal jamaah, wa man syadda syadda finnar. Wajiblah kamu bersama-sama jamaah, karena kekuatan pertolongan Allah terletak pada jamaah, dan barang siapa menyendiri maka dia akan sendiri di neraka. Begitu pula Rasulullah bersabda, innallaha la yajma'a ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat Islam terhadap suatu kesesatan. Dan marilah kita tetap menjadi muslim yang teguh, memegang iman dan prinsip pendirian bagaikan batu karang tak goyah karena hembusan badai duit dan krisis, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.